I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Cindranita Arianci Pria dengan NIM 2223122162. Jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan kelas 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi manajemen sumber daya manusia dengan pokok pembahasan yang pertama, pengembangan karyawan, yang kedua, penilaian prestasi kerja, yang ketiga, insentif, yang keempat, pemisahan atau separation, yang kelima, audit SDM, keenam, program keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keamanan kerja atau K3. Materi yang pertama adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendidikan, rotasi jabatan, dan mentoring. Tujuan dari pengembangan karyawan itu sendiri antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan, dan yang keempat, meningkatkan daya saing organisasi. Proses pengembangan karyawan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua, melakukan perencanaan pengembangan karyawan, yang ketiga, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas program pengembangan karyawan tersebut. Materi yang kedua adalah mengenai penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses sistematis untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian prestasi kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti wawancara, kuesioner, dan observasi. Tujuan penilaian prestasi kerja antara lain yang pertama, memberikan umpan balik kepada karyawan, yang kedua, melakukan evaluasi kinerja karyawan, yang ketiga, melakukan penentuan gaji dan tunjangan karyawan, dan yang keempat, melakukan promosi dan mutasi karyawan. Yang ketiga adalah materi tentang insentif. Insentif adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja yang baik. Insentif dapat berupa uang, barang, atau juga kesempatan. Tujuan pemberian insentif antara lain meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan meningkatkan kinerja karyawan. Materi yang keempat adalah mengenai pemisahan atau separation. Pemisahan atau separation adalah proses akhir dari hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pemisahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Tujuan pemisahan antara lain yang pertama, menjaga hubungan baik antara karyawan dan perusahaan, yang kedua, memberikan hak-hak kepada karyawan yang telah diberhentikan. Materi selanjutnya adalah mengenai audit SDM. Audit SDM adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem manajemen SDM. Audit SDM dapat dilakukan oleh pihak internal atau pihak eksternal. Audit SDM merupakan proses penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen SDM dalam suatu organisasi efektif dan efisien. Audit SDM dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas organisasi, dan kepuasan karyawan. Tujuan audit SDM antara lain mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam sistem manajemen SDM. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen SDM. Materi selanjutnya adalah mengenai program keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keamanan kerja. Program K3 adalah program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program K3 harus mencakup berbagai aspek seperti keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Tujuan dari program K3 sendiri yaitu yang pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga, menjaga lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pengembangan karyawan, penilaian prestasi kerja, insentif, pemisahan, audit SDM, dan program K3 adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM yang baik akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan materi-materi tersebut di dalam dunia kerja. Yang pertama, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi para manajernya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam memimpin tim dan organisasi. Yang kedua, sebuah perusahaan menggunakan sistem penilaian kinerja yang sangat terintegrasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja karyawan secara objektif dan juga akurat. Yang ketiga, sebuah perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Bonus ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dan mendorong mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang keempat, sebuah perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan yang diberhentikan karena pensiun. Pesangon ini diberikan kepada karyawan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa karyawan selama bekerja di perusahaan. Yang kelima, sebuah perusahaan melakukan audit SDM untuk menilai efektivitas sistem manajemen SDM. Hasil audit menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan pelatihan karyawan dan sistem remunerasi. Yang keenam, sebuah perusahaan menerapkan program K3 yang ketat. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan materi-materi tersebut secara efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan meningkatkan daya saing organisasi. Sekian review yang dapat saya buat dari pokok pembahasan yang telah dipelajari. Sekian dan terima kasih.